Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kasih Tuhan begitu besar sepanjang hari dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mau selalu belajar untuk terus bersyukur apapun yang Tuhan beri dalam kehidupan saya dan saudara. Percayakan bahwa setiap detik, setiap nafas hidup kita ini ada dalam kendalinya Tuhan. Untuk itu jangan pernah berharap kepada kekuatan saudara sendiri atau kepada manusia, kepada orang tua, kepada suami, tapi mari kita mau percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini doa saudara belum dijawab atau mungkin pergumulan saudara belum dijawab, tetapi percaya bahwa Tuhan itu lebih tahu dan pasti akan memberikan yang terbaik. Mari saat ini kita datang di hadirat Tuhan, kita membawa hidup kita, hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Engkau yang sangat baik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Dan ku berharap selalu Tuhan, rancangan-Mu penuh damai, waktu-Mu yang tepat.
Oh, Tuhan, kami bersyukur punya Engkau. Kami percaya ketika kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Engkau memberikan yang terbaik. Bagi kami itu lama, bagi kami itu belum ada jalan. Tetapi ketika kami meletakkan harapan kami ke dalam tangan-Mu, ada kekuatan, ada pengurapan, ada semangat sehingga kami boleh melewati hari demi hari bersama Tuhan dengan caranya dan di waktu yang tepat. Bukan melihat semuanya Tuhan baik. Untuk itu kasih kami kekuatan untuk bersabar menanti akan jawaban daripada-Mu. Hari ini kami mau dikuatkan oleh firman-Mu, karena hari-hari kami harus diisi dengan firman-Mu agar semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, supaya apa yang hamba katakan, lakukan itu semuanya untuk menyenangkan hati Engkau. Bukan saja hamba, tapi setiap kami yang mendengarkan pun juga diberikan hati yang kuat, hati yang mengasihi Tuhan agar berdampak bagi banyak orang dan memuliakan Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Seberapa banyak kita saat ini merasakan kebaikan Tuhan? Pasti semuanya saya dan saudara merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu nyata. Ketika apa saudara? Ketika saudara mengalami kesulitan, ketika saudara mengalami pergumulan, ketika saudara mengalami yang namanya jawaban doa. Ya saudara, ketika saudara mengalami kesulitan, masalah, di situ sebenarnya kuasa Tuhan bekerja. Untuk itu saudara, kalau ingin mengalami Tuhan, ya, saudara harus melewati tantangan, masalah, ya. Dalam hidup ini, orang kalau mau bertumbuh, dia harus yang namanya melewati tantangan, rintangan, ya. Orang yang hidupnya santai, tidak pernah ada tantangan, rintangan, saya yakin orang itu tidak mau bertumbuh. Dia hanya berada di zona nyaman saja. Tetapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara, pergumulan, tetesan air mata, itu Tuhan mau saudara dan saya itu bertumbuh. Ya, saudara dan saya harus lebih lagi dekat kepada Tuhan, dan itu semakin nyata perbuatan Tuhan atas kehidupan saya dan saudara, dan pada akhirnya saudara akan mengalami Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita mau baca bersama-sama di Matius 7 ayat 15-20 yang berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin, ya. Di sini firman Tuhan berkata bahwa kita membedakan siapa yang asli dalam hal nabi palsu. Ya, sangat berbeda kalau kita melihat yang namanya televisi, sinetron, ya. Tetapi hal tersebut tak kalah menantangnya, bahkan jauh lebih penting, ya. Yesus mengingatkan agar kita bijaksana dan waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya serigala yang buas, ya. Ini adalah cara mengujinya, bukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang
banyak yang jitu, melainkan menggunakan mata yang bagus ya. Lihatlah buahnya, karena dari itu kita akan mengenali mereka. Kitab suci membantu kita untuk mengenali ya, mana buah yang baik dan mana yang buruk ya. Buah yang baik ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Ini yang harus kita perhatikan, karena serigala itu memakai segala tipu daya. Namun sebagai umat percaya yang dipenuhi Roh Kudus, kita melayani gembala baik sejati yang penuh kasih, karunia, dan kebenaran ya saudara. Waspada ya, ternyata nabi-nabi palsu itu ya berwujud domba ya, di mana domba itu kalau kelihatan domba itu seperti kayak alim, terus juga tenang, terus juga kayaknya baik ya, tidak buas ya, tetapi ternyata tiba-tiba ya seperti serigala ya. Saya mendapati seseorang yang sebenarnya saya kenal, saya tahu sekali beliau ini orang yang sangat dihormati, yang baik ya, tetapi ya kita ketika mengenal ya, mungkin ada saudara yang mengenal seseorang yang dipandang baik, memiliki nama juga ya, dan mungkin akan dilihat banyak orang itu bahwa tidak punya cacat celah ya. Tetapi ketika kita mendekat dan kita mengetahui orang itu ternyata seperti serigala ya, dimana wah ternyata tidak menyangka. Itu banyak terjadi pada satu dimana yang di gereja-gereja yang sebenarnya yang terjadi ya. Bahkan pun saya membaca atau mendengarkan terjadi pelecehan juga di dalam gereja ya, yaitu pengerja ya dengan jemaat dan sebagainya ya. Nah, di sini ya sebenarnya iblis itu bisa memakai siapapun ya. Dia tidak hanya memakai orang yang di luar Tuhan, tetapi justru iblis itu memakai orang di dalam gereja ya, di dalam lingkup orang-orang yang sebenarnya dikatakan orang-orang yang seiman ya. Disitulah pekerjaan iblis yang tidak suka ketika anak-anaknya mulai kembali kepada jalan yang baik ya. Ketika ada seseorang yang ingin bertobat, tetapi ya orang bertobat itu pasti ada ujiannya. Gampangnya seperti gini, contohnya seperti ini. Ketika saya punya niat untuk bangun pagi jam 5 pagi, kita sudah setel alarm, kita udah bikin alarm, kita udah bunyikan alarm ya. Ketika kita komit untuk bangun jam 5 pagi, ada aja tantangannya, benar gak ya? Yang ada kita jadi ngantuk terus matiin HP-nya ya, terus kita akhirnya tidur kembali ya, padahal di jam 5 pagi itu kita niatnya mau bangun pagi, mau berdoa, terus bisa melakukan banyak aktivitas yang lain gitu ya. Tetapi ada saja tantangan ya, bangun pagi saja kita sudah komitmen untuk bisa bangun pagi, ternyata memang ke distract ya, namanya kita sendiri yang bikin gitu ya, bukan terus kita nyalahin setannya ya, tapi kitanya ya bertentangan ya. Akhirnya kita mendengarkan bisik-bisikan, udah tidur aja nanti bisa nanti gitu kan, dan akhirnya waktu terus berjalan. Saya pun juga pernah merasa begitu ketika saya terlalu sibuk ya, akhirnya udah nanti aja, ketunda akhirnya tidak kekejar ya. Begitu dalam hidup ini, ketika orang ingin melangkah untuk menjadi lebih baik, untuk bertobat, tetapi ada saja halangannya, di mana yang tadinya nggak pernah ke gereja terus mau ke gereja gitu ya, tiba-tiba sampai di gereja ketemu orang dengan kata-kata yang toksik, orang yang kata-katanya negatif, akhirnya ya yang tadinya mau setia jadi nggak setia, karena ya itu tadi ya, mendapatkan orang-orang yang tidak membuat iman kita semakin membaik ya, malah kita akhirnya lebih baik mundur ya. Nah, di situ ya kita mau belajar untuk menetapkan niat ya. Sebenarnya niat kita
Untuk apa sih saya mau berubah ya? Untuk apa sih saya harus bangun pagi dan berdoa? Itu ya. Kita harus tahu apa tujuan dalam hidup kita ketika kita ingin melakukan segala sesuatu ya. Karena segala sesuatu kalau kita mulainya tanpa ada tujuan dalam hidup kita, pastinya tidak akan bisa tercapai, dan itu hanya menjadi angan-angan dan rutinitas yang membosankan, dan kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Di situ saya belajar dalam diri saya sendiri ya. Sebenarnya saya sharing begini, saya sedang men-sharingkan diri saya sendiri ya, bahwa dalam hidup ini kalau kita santai-santai saja, mengalir saja, kita tidak akan sampai kepada tempat yang kita mau ya saudara. Untuk itu saudara, kalau ingin supaya hidup saudara menjadi lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan saudara yang diberkati ya, itu dimulai dari kitanya yang harus sudah siap untuk memberikan diri kita dibentuk ya. Orang yang dibentuk itu pasti tidaklah enak ya, apalagi menjadi buah ya. Karena yang dilihat itu orang adalah buahnya, bukan kata-katanya yang indah, kata-katanya yang lemah lembut, tetapi dari buahnya ya. Dari buah akan terpancar kehidupan ya. Saya ini saudara difitnah sama orang tidak ramah ya. Saya tidak tahu saya tidak ramahnya di mana ya, tetapi saya bersyukur saya punya orang-orang yang memandang saya bahwa mana mungkin saya ini tidak ramah ya, karena ada beberapa yang orang yang tahu ya tentang saya, dan ada yang orang hanya menilai saja ya. Nah, dalam hidup ini saya sebenarnya kalau mendengarkan seperti itu, saya lebih belajar untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Mungkin saat itu ya, kita nggak pernah tahu ya, manusia itu karena lagi terburu-buru atau lagi fokus ke apapun, jadi dia tidak, mungkin saja lagi nggak sempet ya untuk melihat atau nggak sempet untuk menyapa ya. Banyak hal terjadi, jadi kita langsung dijudge gitu ya. Nah, dalam hidup ini kita akan ada dua pandangan. Ketika kita sudah berbuat baik tapi kita tidak dianggap baik ya, terus terang saya akan tetap terus menjadi lebih baik ya. Mau orang berkata apapun, itu hanya penilaian orang, tetapi saya juga tidak boleh seperti apa yang dia omongkan ya, tetapi saya harus menjadi lebih baik ya. Karena dalam hidup ini kalau kita berada di mata orang yang salah, kita akan terus menjadi salah, orang yang salah. Tetapi kalau kita berada di mata orang yang benar, mereka akan memandang kita dengan benar, dengan positif. Tapi semuanya itu memang harus terjadi ya. Kita tidak bisa hanya menerima orang yang baik saja dalam hidup kita, tetapi kita juga akan harus menerima orang yang memandang kita negatif. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk mengasihi ya, kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk punya belas kasih ya. Ketika saya mendengarkan seperti itu, sebenarnya saya tuh kasihan gitu. Ada apa dengan hatinya? Mungkin saja dia memiliki luka di masa lalu sehingga dia punya pandangan yang selalu negatif, baperan ya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dia alami ya. Untuk itu tugas kita adalah kita mensupport dia untuk keluar dari zona negatifnya dia. Karena itu sangat mengganggu ya aktivitasnya dia sebenarnya, pikirannya dia sebenarnya ya. Orang seperti itu jangan kita jauhi, tapi kasihilah ya, karena dia butuh kita ya untuk support. Jangan saling menjatuhkan atau kita saling menjelekkan, tetapi ayo kita saling membangun di dalam Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan ya. Ketika kita melihat di depan kita orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, di situ kita belajar bahwa tidak semua orang ya harus menyenangkan kita, dan kita juga tidak harus menyenangkan semua orang ya. Dalam hidup ini kita akan belajar
Sampai mati pun kita akan belajar ya. Bukan anak kuliah saja yang belajar, anak sekolahan aja belajar, tapi orang tua akan belajar ya. Menghadapi suami, suami menghadapi istri, orang tua akan menghadapi anak ya. Bahkan pekerjaan pun, bisnis pun kita akan menghadapi orang yang begitu banyak dengan karakter mereka, dengan keunikan mereka. Karena memang Tuhan ciptakan kita itu masing-masing itu punya karakter yang berbeda yang sebenarnya kita bisa saling melengkapi ya saudara. Untuk itu jangan pernah menghindari orang-orang yang sebenarnya butuh kita bantu ya, untuk hal yang positif, tapi jangan kita juga nimbrung untuk hal-hal yang negatif terus menjadi toksik, ikutan jadi toksik. Itu yang perlu kita jauhi ya sebenarnya. Jadi hal-hal yang negatif ya, yang akan mempengaruhi kita untuk menjadi lebih baik, itu yang harus justru kita jauhi ya. Tetapi kalau hal-hal yang harus kita bantu ya, misalnya kalau kita ada di lingkungan yang toksik, kita bisa jadi terang, bukan ikut-ikutan jadi toksik ya. Tetapi kalau itu terlalu toksik dan kita terangnya tidak bisa membantu di sekeliling kita, kita sebaiknya pergi ya. Untuk itu kita berdiam diri dan berdoa ya. Saudara, jadi dalam hidup ini ya, kita harus punya hati yang baik, hati yang tulus, hati yang murni ya. Walaupun nanti dapat balasannya tidak sesuai dengan apa yang saya dan saudara pikirkan, inginkan, tetapi kalau niat kita baik, tulus ya, ya sudah ya. Karena lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau saudara melakukan hal yang baik, itu bukan untuk orang itu saja, tapi untuk saudara sebenarnya sendiri, sedang menyelamatkan diri saudara sendiri ya. Untuk itu kita harus punya ya buah yang dilihat ya. Jangan munafik, depannya baik, ternyata di belakang aduh ya. Ada ya suami yang depan istri baik ya, kayaknya penyayang, romantis, tapi di belakang selingkuh ya, banyak selingkuhannya ya, main cewek ya. Nah di situ sama saja ya, domba tapi ininya serigala ya, berbalutkan domba tetapi ternyata serigala ya. Jadi jangan sampai ya kemunafikan di zaman sekarang ini menyelimuti kita, sehingga kita merasa bahwa ya kita ini paling benar ya. Apalagi yang dalam melayani Tuhan, wah kayaknya dia berapi-api gitu, tapi ternyata di belakang dia tidak menghargai orang lain, dia tidak menghargai orang tuanya ya, dia tidak mencintai istrinya, dia tidak mencintai anaknya. Nah hati-hati ya, karena yang dilihat itu adalah buah. Yang menilai kita sebenarnya terutama itu adalah keluarga ya. Untuk itu jangan sampai kita jadi batu sandungan. Nah saudara ya, untuk itu mari kita mau belajar terus untuk bertumbuh di dalam Tuhan ya, jujur apa adanya ya. Akui saja kesalahanmu, dosamu. Tuhan pasti